Adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu kita. Hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta. Nah adik-adik, kita mau memulai ibadah kita. Ayo adik-adik, mari kita bangkit berdiri semuanya. Kita mau bernyanyi, ada 3 lagu pujian. Yang pertama, lagu yang pertama, Cuip Cuip. Yang kedua, I Love You Jesus. Dan yang ketiga, Oh Senangnya. Oke adik-adik, kita lanjut lagu yang kedua, I Love You Jesus. Yesus anak Allah, pasti kau dapat suka cita. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Oh senangnya menjadi anak-anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia.
Percaya Yesus anak Allah, pasti kau dapat suka cita. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Nah adik-adik, kita mau memulai ibadah kita, ayo disiapkan dulu Alkitabnya, buku ND-nya, dan persembahannya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah streaming hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami mau mulai ibadah kami, kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 24. Bulanan kita untuk minggu ini masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya ya adik-adik ya, yaitu dari Titus 3 ayat 5. Nah adik-adik, mari kita dengarkan teman-teman kita mengucapkannya. Titus 3 ayat 5. Beratu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. 3:5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permainan kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Ia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya dan oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian ayat bulanan kita minggu ini. Nah adik-adik, pengumuman kita untuk minggu ini yang pertama, adik-adik jangan lupa ya untuk selalu mengikuti ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu ada dua, yang pertama tatap muka itu untuk kelas 4 SD sampai ke kelas 6 SD. Dan yang kedua untuk orang kecil atau yang belum sekolah boleh menyaksikan ibadah sekolah minggu melalui live streaming kita ya. Yang kedua, pada hari Minggu 23 Mei hari ini, jangan lupa ya adik-adik jam 3 sore, di pos pelayanan Jalan Toba akan diadakan ibadah pemberangkatan anak sekolah minggu menuju pra remaja. Nama-nama yang sudah didaftar ke guru-gurunya jangan lupa datang ya adik-adik. Dan yang ketiga, jangan lupa adik-adik untuk tetap menjaga kesehatan dan melakukan 3M. Apa itu adik-adik? Memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa mencuci tangan ya adik-adik. Keluarlah seperlunya, bermainlah seperlunya. Oke adik-adik, demikian pengumuman untuk hari ini. Kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 84. Adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 73.
Selamat pagi adik-adik, kita mau mendengarkan khotbah. Ada baiknya kita persiapkan hati. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang selalu menyertai hidup kami sampai pada hari ini. Kami bisa melakukan ibadah sekolah minggu secara streaming. Tuhan, itu semua karena peristiwa yang terjadi di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, di dalam peristiwa ini dan di dalam ibadah ini, izinkan kami memuji nama-Mu di dalam kekudusan. Dan berkati kami Tuhan, berkati adik-adik kami, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu di hari ini. Terpujilah Engkau sampai selamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu buat kita semua. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis di dalam kitab Para Rasul. Kitab Para Rasul pasal 2 dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Adik-adik ikuti di rumah ya. Saya baca untuk kita. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikian firman Tuhan. Adik-adikku sekolah minggu, hari ini kita telah sampai kepada peristiwa memperingati turunnya Roh Kudus. Adik-adik tahu ya bahwa Roh Kuduslah yang menyertai kita saat ini. Roh dari Tuhan kita yang dicurahkan kepada orang-orang percaya. Nah, adik-adikku yang terkasih, kita mulai dulu dari sejarah. Kenapa bisa dikatakan memperingati hari turunnya Roh Kudus? Tentu kita tidak bisa terlepas dari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Ya kan? Yesus memang mati tersalib. Dia dikuburkan pada hari keberapa? Hari ketiga Yesus bangkit. Dan setelah Yesus bangkit dari kematian, dia masih ada di dunia ini bersama dengan orang-orang percaya, bersama dengan murid-muridnya selama 40 hari lamanya. Dan selama 40 hari lamanya ini, Yesus menguatkan, mengajari, menyertai para murid-muridnya. Dan memberi ajar kepada mereka supaya mereka tetap setia kepada Yesus. Karena Yesus itu adalah juru selamat kita. Tentu kalau dia sudah menyelamatkan kita, menyelamatkan adik-adik, menyelamatkan amang, menyelamatkan orang tua kita, tentu kita harus bersyukur dan setia kepada dia. Dan pada hari ke-40 dari kebangkitan itu, baru Yesus terangkat ke sorga, naik. Dia akan meninggalkan murid-muridnya, dan ketika dia terangkat ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan takut dan tetaplah bersekutu. Pergilah dan beritakanlah firman.
aku akan datang kembali. Nah, dari kebangkitan itu terangkatnya ke surga 10 hari berikutnya baru Tuhan menyatakan janjinya melalui menurunkan Roh Kudus kepada orang-orang yang percaya, kepada murid-muridnya. Nah, kala itu para murid-murid Yesus sedang berkumpul di satu tempat, yaitu di Yerusalem. Mereka mengunci rumahnya. Di situ mereka bersekutu, di situ mereka menyaksikan dan menyantikan janji Tuhan. Pada hari ke-10 dari kebangkitan itu, itulah yang dinamakan dengan Pentakosta. Dari kenaikan, kebangkitan, dan turunnya Roh Kudus, itulah yang disebut dengan Pentakosta. Itulah yang kita rayakan hari ini. Hari ini, di minggu ini adalah ibadah memperingati turunnya Roh Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, adik-adikku yang terkasih, apa tandanya kira-kira? Apa tandanya bahwa Roh Tuhan telah dicurahkan? Apa tandanya bahwa Roh Tuhan telah diturunkan ke dunia ini? Yang pertama, itu Roh Kudus turun kepada murid-muridnya yang berkumpul di Yerusalem itu ditandai dengan api yang menyala-nyala. Roh turun berbentuk api yang menyala-nyala berada di sekitar mereka. Adik-adik tahu enggak apa sifat api? Yang pasti api itu panas. Yang kedua membakar, ya kan? Tapi Roh Kudus turun yang ditandai dengan nyala-nyala api, tetapi tak tersentuh. Sehelai rambut pun tidak terbakar. Kalau kita lihat dari tubuh kita ini, apa yang gampang terbakar kira-kira? Rambut, pakaian kita. Tetapi waktu itu, waktu Roh Kudus turun, tak sehelai rambut pun yang terbakar. Jadi turunnya Roh Kudus itu digambarkan dengan nyala api yang berada di sekitar mereka. Nah, yang kedua, tadi yang pertama Roh Kudus turun dalam bentuk nyala api. Yang kedua, mereka setelah dihinggapi oleh Roh Kudus melalui nyala api yang tadi, mereka berbahasa yang berbeda. Mereka berkata-kata dalam bahasa yang berbeda. Ada yang bahasa Batak, contoh kalau kita orang Batak, ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia, dan yang lain sebagainya. Tetapi meskipun berbeda bahasa, mereka saling mengerti. Mereka saling berbicara, yang berbahasa Batak berbicara dimengerti oleh yang berbahasa Inggris, dan yang lain sebagainya. Demikian mereka di situ. Maka sekalipun berbeda bahasa, tetapi tetap mengerti. Orang lain yang di sekeliling mereka melihat dan mengatakan bahwa mereka itu sepertinya orang yang mabuk. Semua berkata-kata, ngomong di sini bahasa Indonesia, ngomong bahasa Batak, ngomong bahasa Inggris, ngomong itu, berbeda bahasa. Orang lain yang tidak mengerti mengatakan bahwa mereka itu sedang mabuk. Kayak mana kira-kira bentuk yang mabuk ya? Oh, gitu ya, gitu kan? Ngomongnya ngelantur ya, nggak ngerti ya. Tetapi si Petrus di khotbah kita hari ini mengatakan bahwa mereka itu bukanlah mabuk, tetapi mereka sedang berbicara, mereka sedang ngomong, mereka sedang berdiskusi. Tetapi sekali lagi, tetapi selalu mengerti. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik punya kawan-kawan yang berbeda cara, berbeda sifat, berbeda pakaian contoh, berbeda apa adanya, dia berbeda dengan kamu. Tetapi hari ini kita diingatkan, sekalipun kita berbeda dengan mereka, kita harus bisa saling mengerti. Bagaimana caranya kita mengerti mereka? Caranya adalah kita sayang. Kita berteman baik dengan dia. Kita menghormati perbedaan itu. Ya, pernah dengar ya? Kalau kita membenci perbedaan akan terjadi keributan. Tetapi anak Tuhan
akan selalu mencintai perbedaan karena Tuhan mengizinkan perbedaan itu ada. Jadi tugas kita sebagai orang yang percaya, anak-anak sekolah minggu yang selalu diajari oleh cikgunya, yang selalu diajari oleh pendetanya, harus mencintai perbedaan. Dengan cara yang tadi, mengasihi dan berteman baik. Nah, yang kemudian adik-adikku, apa yang harus kita refleksikan? Saya katakan, saya bilang kepada adik-adik, percaya nggak kepada Tuhan Yesus? Pasti percaya ya? Katakan dalam hatimu, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, baik zaman dulu dan sekarang, kita tetap mendapat Roh Kudus. Kita tetap mendapat pencurahan dari Tuhan, tetapi bentuknya bukan dari bentuk nyala api lagi. Yang pasti, kalau kita orang percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Tuhan ada pada kita. Kalau Roh Tuhan ada pada kita, berarti itulah yang selalu menyertai kita. Roh Tuhan itu berfungsi untuk menyertai kita, melindungi kita, mengajari kita, mengarahkan kita menjadi anak yang baik. Maka kita harus bekerja, kita harus melakukan apa yang kata firman Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu yang telah diberkati oleh Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu yang telah dicurahkan Roh Kudus. Nah, kalau kita katakan dalam hatimu, aku sudah mendapat Roh Kudus. Dah? Oke, kalau saya sudah mengatakan aku sudah mendapat Roh Kudus, katakan bahwa aku akan tetap percaya kepada Tuhan dan aku akan menyayangi siapapun. Aku akan memberitakan Tuhan, menceritakan Tuhan kepada kawan-kawanku. Kawan, Tuhan itu baik. Ya. Kawan, Tuhan itu sayang loh. Kalau ada orang yang sedang bertengkar, kamu sebagai anak sekolah minggu harus jangan. Kalau kamu melihat kawan-kawanmu yang bandel, ingatkan karena kamu sudah mendapat Roh Kudus, jangan, itu dosa. Ya kan? Kalau kamu melihat orang tua yang tua perlu bantuan, bantu dia, ayo saya bantu. Dan yang lain sebagainya. Itulah fungsi Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita, kepada adik-adik. Membimbing kita menjadi anak yang setia, membimbing kita menjadi anak yang benar, membimbing kita menjadi anak yang hormat. Secara khusus kepada orang tua kita ya. Kalau dibilang kalau dinasihati adik-adikku, dengarkan nasihatnya. Karena nasihat orang tua itu adalah demi kebaikan. Sekali lagi, karena kamu sudah mendapatkan Roh Kudus, maka kamu harus melakukannya dan merenungkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara-saudara, adik-adikku, firman Tuhan kita hari ini mengatakan baik kepada anak-anak, baik kepada orang tua, baik kepada cikgu kita, baik kepada pendeta, dan kepada siapapun yang pasti kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus dicurahkan Roh Kudus. Maka kita semua tanpa terkecuali yang percaya kepada Tuhan Yesus, dari anak kecil sampai anak yang sudah tua, harus mendengarkan apa kata firman Tuhan. Disitulah kita tunjukkan bahwa kita telah mendapat pencurahan Roh Kudus. Dengan pencurahan Roh Kudus, hatiku telah dibaharui. Aku tidak lagi anak-anak yang bandel, tetapi aku harus berusaha menjadi anak-anak yang benar. Berusaha menjadi anak-anak yang disayangi. Berusaha menjadi anak-anak yang patut ditiru atau dicontoh oleh siapapun. Adik-adikku, kalau kamu bisa menjadi anak yang benar, anak yang taat, betapa bangganya nanti orang tua kita. Dan percayalah, kamu akan menjadi berkat sampai kapan nantinya. Jangan berhenti berbuat baik, teruslah, berusahalah, mintalah Roh Kudus bekerja dalam hatimu, mengajar kita supaya anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang bijak. Demikian juga kepada para orang tua kita yang mungkin sedang mendampingi anak-anak yang menonton acara ini sekarang. Mari lakukan tugasmu sebagai orang tua, bimbing mereka menjadi anak yang baik,
suruh mereka melakukan yang terbaik, sayangi mereka, bina mereka, dan itu tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada mereka. Kiranya roh Tuhan tetap bekerja di dalam diri kita, dan kiranya kita dimampukan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus yang telah mencurahkan roh-Mu kepada kami, sehingga kami dibaharui. Kami menjadi anak-anak yang diberkati. Kami menjadi anak-anak yang hidup baru. Kiranya Tuhan mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati Tuhan adik-adik kami sekolah minggu yang sedang beribadah di tempat ibadah, dan secara khusus yang sedang menonton beribadah di rumah masing-masing bersama dengan orang tua. Kami serahkan mereka kepadamu Tuhan. Berikan mereka rezeki, berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur yang panjang, dan kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan menyembuhkan virus corona dari dunia ini. Sebab kami telah rindu bertemu dengan kawan-kawan kami di gerejamu. Sebab kami telah rindu bertemu dengan cikgu kami. Sebab kami telah rindu bertemu dengan semua yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, berkati orang tua kami yang senantiasa membimbing kami. Berikan mereka Tuhan rezeki, berkati pekerjaannya, dan berkati juga Tuhan para guru-guru sekolah minggu kami dimanapun mereka berada, yang sedang mengajar dan yang sedang melakukan pekerjaannya. Kami percaya Tuhan melindungi mereka. Terpujilah Engkau Tuhan. Kita sama-sama mengatakan amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 147. Marilah semua nyanyi sembah puji Tuhan. Marilah semua nyanyi sembah puji Tuhan. 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 Beta madongaku ta ende hontu hatai. Beta madongaku ta ende hontu hatai. 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 Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
lagi dalam kuis sekolah minggu. Nah, adik-adik di rumah pasti sudah gak sabar kan menunggu kuis dari Enci? Nah, kuis kita kali ini adik-adik, kita akan mencari perbedaan. Yuk kita lihat gambarnya. Nah, adik-adik sudah lihat kan kedua gambar tadi? Kedua gambar tadi meski kelihatan sama tapi tidak serupa adik-adik. Adik-adik pasti menemukan 5 perbedaan di dalam kedua gambar tadi. Ayo adik-adik, segera cari ke-5 perbedaan tadi dan kirimkan jawaban adik-adik di kolom komentar. 5 jawaban yang tercepat dan yang menjawab dengan benar akan mendapat hadiah. Dan hadiahnya akan langsung diantar oleh guru sekolah minggu ke rumah adik-adik. Selamat mencari adik-adik. Sampai jumpa dalam kuis berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.